Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Khalifa, NIM 18050524019 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum saya, yaitu pembongkaran single injector pump dari motor diesel. Lalu untuk pembahasan yang pertama kita ada topik praktikum, tujuan praktikum, K3, alat dan bahan praktikum, dasar teori, prosedur praktikum, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Lalu kita masuk ke topik praktikum, yaitu topiknya adalah membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen single injector pump dari motor diesel Dongfeng. Tujuan praktikum kali ini yaitu setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa dapat memeriksa dan menganalisa kerusakan dari single injector pump motor diesel Dongfeng serta dapat memasang kembali single injector pump motor diesel Dongfeng. Lalu untuk K3, pertama, mahasiswa melakukan praktikum dengan menggunakan baju khusus praktek atau cattle pack atau wear pack. Kemudian melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai SOP. Mahasiswa menjaga kebersihan tempat praktikum serta mengembalikan alat ke tempat semula apabila sudah selesai digunakan. Lalu untuk alat dan bahan praktikum, yang pertama kita gunakan adalah kunci T ukuran 8 mili, kunci pas ring ukuran 14 mili, menyediakan bak atau ember, lalu ada obeng minus, tang cucut, serta solar. Untuk bahannya yaitu kita ada single injector pump motor diesel Dongfeng. Masuk ke dasar teori. Atau yang pertama, plunger injector pump atau pompa injeksi tipe plunger. Jadi injector pump yang ada pada mesin Dongfeng itu berjenis plunger injector pump, yang mana gerakan pompa plunger memandu bahan bakar di rongga dari sisi tekanan tinggi hingga rendah. Plunger pertama menciptakan hisap dan menarik bahan bakar ke dalam ruangan, kemudian bergerak ke arah yang berlawanan untuk membangun tekanan dan memaksa bahan bakar ke lubang pembuangan. Jadi untuk dari plunger ini sebenarnya prinsipnya sama seperti piston, yang mana piston itu memompa bahan bakar sehingga menciptakan tekanan yang sangat tinggi, sehingga bahan bakar akan disemprotkan melalui nozzle. Nah, di sini saya mempunyai video tentang gambaran bagaimana cara kerja dari plunger injector pump. On the outside of a sleeve, the sleeve fits over the plunger and rotates the plunger as the rack is moved. The plunger reciprocates inside the barrel to pressurize the fuel. The plunger has an helical groove cut on its side. The barrel has ports cut on its side. Fuel enters the pump from the supply system through the inlet connection and floods the fuel chamber surrounding the barrel. When the plunger is at the bottom of its stroke, the fuel flows through the barrel ports, filling the space above the plunger, the vertical slot cut in the plunger, and the cutaway area below the plunger helix. As the plunger moves upward, the barrel ports are covered and compression begins. As the plunger continues to move upward, fuel is discharged through the lifted delivery valve into the high-pressure pipe. Fuel delivery stops when the plunger helix uncovers the spill port. The fuel spills back to the fuel chamber through the ports. The delivery valve returns to its seat and closes. The quantity of fuel delivered is regulated by the vertical length of the helix, where it is in line with the port. The vertical length depends on the plunger position. The plunger position is altered by rotating the plunger. The fuel injection will start at the same time for all plunger position. The time at which the injection stops will depend on the plunger position. The plunger position is controlled by the fuel rack. The fuel rack of the pump is connected through linkages to the main fuel lever and the governor. The fuel injected into the cylinder is controlled. Masuk ke prosedur praktikum.
Yang pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan, lalu kedua membuka baut cover samping serta baut pipa tekanan tinggi. Lalu kita siapkan bak untuk menampung oli dari mesin yang akan keluar nanti. Lalu kita lepaskan cover samping. Nah, di sini harus berhati-hati apabila kita belum melakukan pengetapan oli atau pembuangan oli, maka oli akan keluar dari cover yang kita lepas ini. Lalu kita keluarkan injektor pump dengan menggeser tuas ke posisi tengah. Nah, di situ nanti ada tuas, itu harus posisikan ke tengah atau sejajar dengan pompa injektornya. Lalu kita melepas kaitan klip besi dengan mencongkel menggunakan obeng minus. Lalu kita menekan piston agar pengunci dapat terlepas dari piston dan piston pun dapat terlepas. Selanjutnya kita bersihkan tiap-tiap komponen dari injektor pump menggunakan sola. Setelah lakukan pembersihan, kita rakit kembali, lalu pasang kembali ke dalam mesin. Nah, di sini harus memperhatikan posisi tuas agar tepat pada knocknya atau pasaknya, sehingga tuas dapat menggerakkan tuas dari injektor pumpnya. Tutup kembali cover samping dari mesin. Masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan, kita membahas tentang pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, lalu kita dapat memasang kembali single injektor pumpnya, dan masalah dapat teratasi. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, itu saya tidak dapat menarik kesimpulan apakah ada masalah dalam injektor pump, karena kita sendiri juga tidak melakukan pengetesan, sehingga secara visual kita tidak dapat melihat apakah injektor dapat bekerja normal atau tidak. Lalu untuk saran pemasangan injektor pump harus lebih teliti dan berhati-hati agar plunger injektor pump dapat bekerja sebagaimana mestinya dan tidak terjadi lagi human error dalam perakitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.